Mantan balerina yang lumpuh dan sinis, aku membuat taruhan nekat dengan dokter rehabilitasiku yang arogan. Jika dia berhasil membuatku berjalan lagi, aku harus menikahinya. Sebuah janji yang menyeret kami ke dalam pertempuran ego, penyembuhan trauma, dan cinta yang tak terduga. 2 tahun lalu, duniaku adalah panggung yang megah, sorot lampu yang menyilaukan, dan tepuk tangan yang menggema. Aku adalah Alina, primadona balet yang digadang-gadang akan menaklukkan panggung internasional. Namun, semua itu lenyap dalam sekejap mata ketika mobil sialan itu menghantamku, meremukkan tulang kakiku dan, yang lebih parah, menghancurkan jiwaku. Vonis dokter terdengar seperti lonceng kematian, kelumpuhan permanen, atau setidaknya, kemungkinan sembuh yang mendekati nol. Kini, duniaku menyempit menjadi sebatas kamar tidur yang suram dan kursi roda yang kubenci setengah mati. Aku menjadi tawanan dalam tubuhku sendiri, memandang kaki yang dulu lincah menari kini layu dan tak bertenaga. Rasanya seperti memelihara bangkai yang masih menempel di tubuhmu sendiri. Menyedihkan dan menjijikkan. Orang tuaku terus berusaha, membawa berbagai spesialis ke rumah, tapi tak ada satupun yang bertahan lama menghadapi amarahku. Aku telah menjadi monster yang sinis. Setiap kali ada fisioterapis baru datang dengan senyum palsu dan kata-kata motivasi murahan, aku langsung mengusir mereka. Aku tidak butuh belas kasihan, dan aku muak diberi harapan palsu tentang mukjizat. Bagiku, hidup sudah selesai saat aku tidak bisa lagi berjinjit di atas pointes HOS. Hari ini, ayah bilang akan ada 1 dokter lagi yang datang. Ini yang terakhir, Alina, katanya dengan nada lelah yang membuat hatiku sedikit teriris. Aku hanya mendengus, memutar roda kursiku menghadap jendela, bersiap untuk menghancurkan mental siapapun dokter malang yang akan masuk ke kamarku nanti. Aku tidak tahu bahwa keputusan hari ini akan mengubah sisa hidupku selamanya. Pintu kamarku terbuka, tapi tidak ada sapaan ramah yang biasanya kudengar. Yang masuk adalah langkah kaki tegap, berat, dan penuh percaya diri. Aku menoleh perlahan dan melihatnya, Baskara. Dia tidak memakai jas putih dokter yang khas, hanya kemeja hitam yang digulung sampai siku dan celana bahan yang rapi. Wajahnya tampan, harus kuakui, tapi matanya sedingin es kutub. Dia tidak tersenyum. Dia bahkan tidak memperkenalkan diri dengan sopan. Baskara hanya meletakkan tasnya di meja, lalu berjalan mendekatiku, menatapku seolah aku adalah spesimen di bawah mikroskop. Jadi ini, putri tidur, yang sudah memecat 15 rekan sejawatku? Tanyanya, suaranya bariton dan datar, tanpa nada simpati sedikit pun. Darahku mendidih seketika. Kalau kau sudah tahu reputasiku, kenapa kau tidak balik kanan dan keluar sekarang? Tantangku pedas. Biasanya, dokter lain akan tergagap atau mencoba menenangkan, tapi Baskara justru tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar meremehkan. Dia menarik kursi, duduk tepat di hadapanku, lutut kami hampir bersentuhan. Aku tidak dibayar untuk menyukaimu, Alina. Aku dibayar untuk membuatmu berfungsi lagi, jawabnya santai sambil membuka berkas medis di tangannya. Sikapnya yang arogan, cara dia menyebut namaku tanpa embel-embel sopan santun, membuatku ingin menamparnya. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada rasa gentar yang aneh. Pria ini berbeda, dia tidak takut padaku. Pemeriksaan pertamanya adalah siksaan mental bagiku. Dia tidak bertanya, apa yang sakit, melainkan langsung menekan titik-titik di kakiku dengan jemarinya yang kuat dan kasar. Dia tidak peduli saat aku meringis atau memaki. Dia memeriksa refleksku dengan efisiensi mesin, mengabaikan protesku bahwa semua ini percuma karena sarafku sudah mati. Sarafmu tidak mati total, tapi mentalmu yang sudah busuk, katanya tiba-tiba, melepaskan tangannya dari pergelangan kakiku. Kata-kata itu menampar lebih keras daripada vonis kelumpuhan. Dia berdiri, menjulang tinggi di atasku, menatapku dengan sorot mata yang menelanjangi semua ketakutanku. Kau nyaman di kursi roda ini, kan? Tuduhnya kejam. Kau menjadikan, cacat, ini sebagai alasan untuk tidak berjuang,
supaya kau bisa terus dikasihani dan menjadi pusat perhatian dengan caramu yang menyedihkan. Aku ternganga, air mata kemarahan menggenang di pelupuk mata. Belum pernah ada yang berani bicara sekasar itu padaku. Aku melempar vas bunga di meja ke arahnya. Pecah berantakan di dekat kakinya, tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Keluar kau, brengsek, teriakku histeris. Baskara hanya menatap pecahan beling itu, lalu kembali menatapku. Marah itu bagus. Artinya kau masih punya energi. Pakai energi itu untuk terapi besok jam 8 pagi. Keesokan paginya, aku pikir dia tidak akan datang, tapi dia sudah ada di sana, menyiapkan matras yoga. Kami bertengkar lagi. Aku menolak disentuh, menolak latihan. Perdebatan kami memanas hingga aku meneriakkan sesuatu yang konyol, hanya untuk membungkam mulut sombongnya yang terus merendahkanku. Kau pikir kau Tuhan? Kau pikir kau bisa memperbaiki apa yang sudah hancur lebur? Teriakku, napas memburu. Kalau kau memang sehebat itu, buktikan. Jangan cuma bicara teori medis. Baskara berhenti bergerak. Dia berjalan pelan ke arahku, membungkuk hingga wajah kami sejajar. Aroma musk dan mint menguar dari tubuhnya, mengacaukan konsentrasiku. Apa taruhannya jika aku berhasil? Tantangnya balik, suaranya rendah dan berbahaya. Tanpa pikir panjang, didorong oleh keyakinan bahwa aku tak akan pernah sembuh, aku melontarkan janji itu. Kalau kau berhasil membuatku berjalan lagi, aku rela menyerahkan sisa hidupku. Aku akan jadi istrimu, budakmu, terserah kau. Hening menyergap ruangan. Baskara menyeringai tipis, seringai yang membuat bulu kuduku meremang. Deal. Persiapkan gaun pengantinmu, Nona Alina. Aku menyesali ucapan itu detik itu juga, tapi gengsiku terlalu tinggi untuk menariknya kembali. Baskara, di sisi lain, tampak sangat menikmati kontrak baru kami. Dia memulai terapi dengan intensitas yang tidak manusiawi. Tidak ada lagi istirahat untuk minum teh atau obrolan ringan. Dia memaksaku melakukan peregangan yang menyakitkan. Dia memaksaku menahan bobot tubuh dengan tangan hingga ototku gemetar hebat. Kau calon istriku, aku tidak mau istri yang lemah. Ejeknya setiap kali aku hampir menyerah. Ejekan itu menjadi bahan bakar bagiku untuk membuktikan dia salah. Atau setidaknya, untuk tidak terlihat lemah di depannya. Setiap sentuhannya kini terasa berbeda. Ada beban dari taruhan itu di setiap pijatan tangannya di betisku. Dia memegang kendali penuh atas tubuhku, dan aku membenci betapa tubuhku mulai mengenali sentuhannya. Rasa sakit fisik bercampur dengan rasa takut akan masa depan. Malam harinya, aku menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya apakah aku baru saja menjual jiwaku pada iblis. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku merasakan sesuatu yang lain selain kehampaan. Aku merasakan tantangan. Aku merasakan hidup. Minggu-minggu berlalu dan batasan antara kami semakin kabur. Fisioterapi adalah hal yang sangat fisik, sangat intim. Baskara harus memegang pinggulku, menyangga punggungku, dan meluruskan kakiku. Dulu, sentuhan tenaga medis hanya terasa klinis bagiku. Tapi dengan Baskara, rasanya seperti ada aliran listrik statis. Suatu hari, saat dia melakukan peregangan pada pangkal pahaku, wajahku memanas. Posisi kami sangat ambigu. Napasnya menerpa leherku saat dia berkonsentrasi pada otot aduktorku. Rileks, Alina. Jangan tegang, bisiknya. Bagaimana aku bisa rileks saat tangan pria yang akan menikahiku, jika aku sembuh, sedang menjamah area pribadiku? Aku mencoba mengalihkan pandangan, tapi mataku justru jatuh pada lengan kekarnya yang menegang saat bekerja. Keringat menetes di pelipisnya. Sialan, kenapa dia harus terlihat begitu menarik saat sedang menyiksaku? Aku membenci reaksiku sendiri. Sakit? Tanyanya saat aku mendesis pelan. Bukan sakit, Bas. Tapi gairah aneh yang tidak seharusnya ada. Diamlah dan selesaikan,
Ketusku untuk menutupi detak jantungku yang menggila. Dia hanya menatapku sekilas, seolah tahu persis apa yang sedang kurasakan. Sebulan berlalu, dan belum ada tanda-tanda kakiku bisa digerakkan. Frustrasi mulai menggerogoti. Bhaskara terus mendorongku, tapi tubuhku tetap diam seperti batu. Aku mulai berpikir bahwa taruhan itu aman. Aku tidak akan pernah menikah dengannya karena aku tidak akan pernah sembuh. Tapi anehnya, pemikiran itu justru membuatku sedih. Tidak ada gunanya, Bas. Lihat, teriakku saat gagal mengangkat jempol kaki untuk ke-1000 kalinya. Aku memukul pahaku sendiri dengan frustrasi. Ini daging mati. Bhaskara menangkap tanganku sebelum aku bisa memukul kakiku lagi. Cengkeramannya kuat tapi tidak menyakitkan. Berhenti menyakiti milikku, katanya tegas. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Milikmu? Tanyaku lirih. Kau calon istriku. Ingat? Tubuhmu adalah tanggung jawabku. Jawabnya datar, melepaskan tanganku lalu kembali memijat kakiku. Dia selalu begitu, melambungkan perasaanku lalu menghempaskannya lagi dengan sikap dinginnya. Dia membuatku bingung apakah ini semua hanya permainan profesional baginya, atau ada sesuatu yang lebih. Hujan turun deras di luar, mencerminkan badai dalam hatiku. Hari ini adalah hari ulang tahun kecelakaanku. 2 tahun tepat. Depresi menyerangku dengan kekuatan penuh. Aku menolak makan, menolak keluar kamar, dan tentu saja menolak terapi. Bhaskara mendobrak masuk, secara harfiah. Dia tidak peduli aku sedang meringkuk di bawah selimut, menangis terseduh-seduh. Dia menarik selimutku. Bangun. Kita latihan. Pergi. Kau tidak punya hati. Raungku, melempar bantal ke arahnya. Biarkan aku sendiri hari ini saja. Aku merasa begitu kecil, begitu rapuh. Aku tidak ingin dia melihatku hancur seperti ini. Tapi Bhaskara tidak pergi. Dia justru duduk di tepi ranjang, lalu tanpa kata, menarikku ke dalam pelukannya. Aku memberontak, memukul dadanya, tapi dia tidak bergeming. Akhirnya, tenagaku habis dan aku menangis di kemejanya yang wangi. Dia tidak mengucapkan kata-kata manis, hanya mengusap punggungku dengan gerakan konstan. Kehadirannya yang diam itu lebih menenangkan daripada 1000 kata penghiburan. Seminggu setelah insiden menangis itu, hubungan kami sedikit berubah. Tidak ada lagi adu mulut yang terlalu kasar. Ada keheningan yang nyaman. Saat sesi stimulasi listrik, aku sedang melamun memandang hujan di jendela ketika tiba-tiba aku merasakannya. Sebuah kedutan. Sangat kecil. Sangat halus. Seperti sayap kupu-kupu di ujung jempol kananku. Aku tersentak. Menatap kakiku. Bas. Suaraku tercekat. Bhaskara yang sedang mencatat di tabletnya langsung menoleh. Dia segera memeriksa kakiku, matanya menyipit fokus. Coba lagi. Fokus. Alina. Gerakan. Perintahnya. Kali ini suaranya terdengar mendesak. Aku memejamkan mata, memusatkan seluruh sisa tekadku ke ujung kaki. Dan ya, itu bergerak. Sedikit, tapi bergerak. Saat aku membuka mata, aku melihat Bhaskara tersenyum lebar untuk pertama kalinya. Senyum itu begitu tulus dan mempesona hingga membuatku lupa bernapas. Kau lihat itu? Bisiknya antusias. Berita tentang jari kakiku yang bergerak menjadi headline di rumah. Orang tuaku menangis bahagia. Tapi aku merasa mual. Kegembiraan karena bisa sembuh bercampur aduk dengan teror akan janji taruhan itu. Kakiku mulai merespons, itu artinya aku kalah. Itu artinya aku harus menikahinya. Aku memandangi cermin, melihat wanita di kursi roda ini. Apakah Bhaskara benar-benar menginginkanku? Atau dia hanya menginginkan kemenangan egonya? Bhaskara datang sore itu dengan aura pemenang. 1 langkah kecil untuk kakimu, 1 langkah besar menuju pelaminan. Godanya. Dia tampak sangat puas diri. Jangan sombong dulu. Itu cuma kedutan saraf, elaku defensif. Tapi Bhaskara mendekat,
membungkuk dan mencium keningku sekilas. Ciuman itu ringan, tapi efeknya seperti bom atom di otakku. Aku tidak pernah kalah, Alina. Biasakan dirimu dengan fakta itu. Fase berikutnya adalah neraka tingkat 2, parallel bars. Bhaskara ingin aku mulai mencoba menumpu berat badan. Lengan-lengan besinya selalu siap di sisi tubuhku, tapi dia memaksaku menggunakan otot inti tubuhku sendiri. Angkat pinggulmu. Jangan manja. Instruksinya tajam saat aku merengek kelelahan. Keringat membasahi tubuh kami berdua. Jarak wajah kami hanya beberapa senti. Aku bisa melihat pori-pori wajahnya, bulu mata lentiknya yang tak adil bagi seorang pria. Aku mencoba berdiri, gemetar hebat. Kakiku terasa seperti jeli. Aku tidak bisa, Bas. Aku akan jatuh. Panik melandaku saat lututku mulai menekuk tak terkendali. Jatuhlah, tantangnya. Aku di sini. Dan benar saja, saat kakiku menyerah, dia menangkapku. Tubuhku menubruk dadanya yang keras. Dia tidak membiarkanku merosot ke lantai, tapi menahanku dalam dekapan erat, menggantung di udara. Selama ada aku, kau boleh jatuh kapan saja. Orang tuaku pergi ke luar kota, meninggalkan kami berdua di rumah besar ini. Bhaskara, dengan seenaknya, memutuskan untuk memasak makan malam. Nutrisi adalah bagian dari terapi. Alasannya, melihatnya di dapur, menggulung lengan ke meja dan memotong sayuran, memberikan sensasi domestik yang aneh. Kami makan malam di meja makan, aku di kursi rodaku, dia di kursi sebelahnya. Suasana terasa romantis? Tidak. Ini aneh. Kenapa kau belum menikah di usia segini? Tanyaku tiba-tiba, memecah keheningan. Pertanyaan itu sudah lama menggangguku. Pria sesukses dan setampan dia pasti punya banyak antrean wanita. Bhaskara menyesap wainnya pelan. Aku menunggu wanita yang cukup gila untuk menantangku. Jawabnya sambil menatap lurus ke mataku. Dan wanita yang cukup kuat untuk bangkit dari neraka. Pipiku memanas. Dia sedang membicarakanku. Jelas sekali. Keesokan harinya, seorang wanita cantik datang ke rumah mencari Bhaskara. Dia rekan sesama dokter, katanya. Mereka bicara di teras, tertawa akrab. Wanita itu menyentuh lengan Bhaskara dengan santai. Pemandangan itu membuat dadaku sesak oleh perasaan yang tak berhak kurasakan. Cemburu. Aku memutar kursi rodaku menjauh dengan kasar, menimbulkan suara berisik. Bhaskara menoleh, tapi aku sudah kabur ke kamar. Aku benci perasaan ini. Aku benci merasa tersisih. Aku benci fakta bahwa wanita itu bisa berdiri di sampingnya dengan sejajar, memakai high heels, sementara aku hanya seonggok daging di kursi roda. Saat sesi terapi sore, aku mendiamkannya. Bhaskara menyadari perubahan moodku. Kenapa bibirmu ditekuk begitu? Cemburu pada Dokter Sarah? Tebaknya tepat sasaran. Sialan. Jangan kepedean. Aku cuma kesal kau membuang waktu terapiku untuk pacaran. Kilahku. Bhaskara tertawa rendah, lalu meremas pelan lututku. Dia cuma minta tanda tangan berkas rujukan. Alina. Dan seleraku bukan wanita yang terlalu banyak bicara. Seleraku yang galak sepertimu. 6 bulan berlalu. Aku sudah bisa berjalan mondar-mandir di paralel bars dengan lancar. Hari ini, Bhaskara membawaku ke tengah ruangan, jauh dari pegangan apapun. Lepaskan tanganmu dari pundakku, perintahnya. Aku berdiri berhadapan dengannya, berpegangan pada bahunya yang kokoh. Aku takut, Bas. Lihat mataku. Jangan lihat kakimu, perintahnya hipnotis. Perlahan, aku melepaskan cengkeramanku. Aku berdiri, tanpa pegangan. Hanya kakiku sendiri yang menopangku. 1 detik, 5 detik, 10 detik. Rasanya seperti terbang. Aku tertawa, tawa bahagia yang sudah lama hilang. Aku berdiri, Bas. Aku berdiri. Aku begitu gembira hingga tanpa sadar aku menghambur memeluk lehernya,
yang tentu saja membuatku kehilangan keseimbangan. Kami berdua jatuh ke karpet tebal, dengan aku menindih tubuhnya. Tawa kami mati seketika, berganti dengan ketegangan yang pekat. Posisi kami berbahaya. Aku berbaring di atasnya, wajah kami hanya berjarak 1 inci. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang seirama dengan detak jantungku. Tatapan Baskara turun ke bibirku, lalu kembali ke mataku. Gelap, penuh hasrat. Dunia seakan berhenti. Aku menginginkannya menciumku. Aku, Alina yang angkuh, sangat menginginkan pria ini. Bibirnya terbuka sedikit, dia mulai mendekat. Aku memejamkan mata, menunggu. Tiba-tiba dia berhenti. Dia menarik napas panjang dan memegang pinggangku untuk menggeserku ke sampingnya. Belum saatnya, gumamnya serak, bangkit berdiri dan merapikan pakaiannya. Kalau aku menciummu sekarang, aku tidak akan berhenti. Dan kau belum sembuh total. Aku merasa malu sekaligus kecewa. Dia menolakku? Atau dia menahannya? Apapun itu, kejadian itu menegaskan satu hal. Kami berdua tahu kemana arah hubungan ini, dan itu bukan sekadar hubungan dokter-pasien lagi. Minggu depannya, Baskara memberiku sebuah tongkat elbow crutch. Ini teman barumu. Mulai sekarang, kau harus mencoba berjalan keliling rumah dengan ini. Berjalan dengan tongkat jauh lebih sulit daripada di paralel bars. Aku merasa kikuk dan lambat. Tapi Baskara sabar. Dia berjalan di belakangku, menjagaku seperti bayangan. Kau semakin dekat dengan altar, Alina, bisiknya saat aku berhasil berjalan dari kamar tidur ke ruang tamu tanpa berhenti. Kata-kata itu lagi. Dulu, itu terdengar seperti ancaman. Sekarang, itu terdengar seperti janji yang menakutkan sekaligus mendebarkan. Aku mulai membayangkan diriku memakai gaun pengantin. Apakah aku benar-benar siap menjadi istrinya? Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptop, mencari nama Baskara di internet. Banyak artikel memujinya sebagai tangan ajaib rehabilitasi. Ada foto dia dengan pasien-pasien sukses lainnya. Wanita, pria, tua, muda. Tiba-tiba rasa insecure itu datang lagi. Apakah aku hanya satu dari sekian banyak kisah suksesnya? Apakah dia melamarku hanya karena aku kasus tersulit yang pernah dia tangani? Obsesi seorang jenius untuk menaklukkan tantangan? Pikiran itu meracuniku. Aku merasa kerdil. Aku mencintainya. Ya, aku mengakuinya sekarang, tapi aku tidak mau dicintai sebagai sebuah piala kemenangan. Aku ingin dicintai sebagai Alina. Aku mendengar suara mobilnya datang pagi-pagi sekali. Aku menunggunya di ruang tamu, duduk di sofa dengan tongkat tersandar di sampingku. Wajahku sembab karena kurang tidur. Kita perlu bicara, kataku dingin saat dia masuk. Baskara langsung waspada. Dia duduk di hadapanku. Apa kau benar-benar mencintaiku? Atau kau hanya mencintai keberhasilanmu menyembuhkanku? Tanyaku langsung. Suaraku bergetar. Baskara terdiam lama. Wajahnya sulit dibaca. Pertanyaan macam apa itu? Tanyanya balik dengan nada tersinggung. Kau pikir aku mempertaruhkan reputasi dan waktuku hanya untuk main-main? Jawab saja, Bas, bentakku. Kau tidak pernah bilang, aku cinta padamu. Kau cuma bilang, kau milikku, kau tanggung jawabku. Itu beda. Baskara berdiri, wajahnya memerah menahan marah. Cinta? Kau mau bicara soal cinta? Aku membersihkan muntahmu saat kau sakit efek obat. Aku menahan diri untuk tidak menyentuhmu selama berbulan-bulan demi menjaga kehormatanmu. Aku bangun tiap malam memikirkan program latihanmu. Itu yang namanya cinta, Alina. Bukan sekadar kata-kata manis. Dia meledak. Dan aku terdiam 1000 bahasa. Dia benar. Tindakannya selama ini sudah berbicara lebih keras daripada puisi manapun. Aku yang terlalu buta oleh rasa rendah diri. Maaf. Cicitku pelan. Baskara menghela napas kasar, menyisir rambutnya dengan jari.
Dia tampak lelah. Lupakan. Kita latihan. Dia kembali menjadi dokter yang dingin. Hatiku sakit melihatnya menutup diri lagi. 3 hari setelah pertengkaran itu, Baskara tetap profesional tapi berjarak. Dia datang, melatihku, lalu pulang. Tidak ada lagi godaan, tidak ada lagi sentuhan yang lebih lama dari yang seharusnya. Aku merindukannya. Aku merindukan Baskara yang arogan dan dominan. Keheningan ini membunuhku. Aku sadar, aku telah melukai egonya yang besar itu. Aku berusaha berjalan lebih keras, lebih jauh, hanya untuk mendapatkan pujian darinya. Tapi dia hanya mengangguk dan mencatat. Bagus. Lanjutkan. Hanya itu. Rasanya seperti makan sayur tanpa garam. Hambar. Karena terlalu ingin membuktikan diri, aku nekat berlatih sendiri saat dia sedang ke kamar mandi. Aku mencoba menuruni satu anak tangga di teras belakang tanpa pengawasan. Bodoh. Sangat bodoh. Tongkatku tergelincir. Aku jatuh terguling. Rasa sakit menghantam pinggang dan kakiku. Aku menjerit. Baskara berlari keluar secepat kilat. Wajahnya pucat pasi saat melihatku tergeletak di rumput. Alina. Dia langsung berlutut, memeriksa kakiku dengan panik. Apa yang kau lakukan? Bodoh. Kau mau menghancurkan semuanya. Bentakannya kali ini bukan karena marah, tapi karena takut. Tangannya gemetar saat meraba tulang keringku. Aku cuma ingin kau melihatku. Isaku disela rasa sakit. Kau mendiamkanku terus, aku tidak tahan. Baskara tertegun. Dia menatapku, lalu menarikku ke dalam pelukannya di atas rumput. Dia membenamkan wajahnya di ceruk leherku. Aku mendiamkanmu karena aku takut aku akan mencekikmu saking cintanya. Gumamnya tak jelas. Aku mendorongnya sedikit untuk melihat wajahnya. Apa? Aku gila karenamu, Alina. Sejak hari pertama kau melempar vas itu. Aku tidak peduli kau jalan atau tidak. Aku tetap ingin menikahimu. Tapi aku tahu kau butuh kakimu kembali untuk bisa bahagia. Jadi aku keras padamu. Akhirnya, kata-kata itu keluar. Kami tidak kembali latihan hari itu. Dia mengompres kakiku yang memar, untungnya tidak ada tulang yang patah. Sorenya, dia mengeluarkan sebuah kotak beludru hitam dari sakunya. Seharusnya aku melakukan ini di restoran mewah saat kau sudah bisa berjalan tegak. Tapi aku tidak sabar. Katanya, dia membuka kotak itu. Cincin berlian sederhana namun elegan berkilau di sana. Alina, maukah kau menyiksaku seumur hidup sebagai istriku? Lamarannya aneh, tapi sangat Baskara. Aku tertawa sambil menangis. Ya, aku mau menyiksamu selamanya. Dia menyematkan cincin itu di jari manisku. Pas sekali. Berita pertunangan kami menyebar. Semua orang terkejut, terutama mantan-mantan dokterku. Persiapan pernikahan dimulai. Aku bersikeras tidak mau memakai kursi roda di pelaminan. Kita punya waktu 2 bulan lagi, kata Baskara optimis. Kita genjot latihannya. Kali ini, latihan terasa ringan. Karena ada cinta di sana. Setiap kali aku lelah, dia akan mencuri ciuman singkat sebagai vitamin. 1 langkah, 1 ciuman, katanya. Dan astaga, itu motivasi yang sangat efektif. Aku berjalan semakin jauh setiap harinya. Momen mencoba gaun pengantin adalah momen emosional. Aku berdiri di depan cermin besar butik, ditopang tongkat. Gaun itu menutupi kakiku yang masih terlihat sedikit kecil. Tapi siluetku terlihat anggun. Baskara dilarang masuk, tapi dia mengintip. Aku melihat bayangannya di cermin. Dia terpaku. Matanya berkaca-kaca. Jangan lihat. Pamali, seru ibuku mengusirnya. Tapi aku sempat melihat dia menghapus sudut matanya. Pria arogan itu menangis melihatku berdiri dengan gaun putih. Hatiku membuncah oleh rasa sayang. 1 bulan sebelum hari haji targetku adalah berjalan tanpa tongkat. Ini fase tersulit.
Keseimbangan adalah musuh utamaku. Kami berlatih dansa. Ya, dansa untuk resepsi nanti. Baskara memeluk pinggangku erat, membiarkan aku menginjak kakinya sesekali. Kami bergerak perlahan mengikuti musik jazz dari piringan hitam. Kau berat? Godanya. Kau yang masakannya enak terus, balasku. Di tengah tarian itu, dia melepaskan satu tangannya, lalu tangan lainnya. Aku tetap berdiri, bergoyang perlahan mengikuti irama, bertumpu pada kakiku sendiri. Kami berdansa tanpa saling berpegangan selama 1 menit penuh. Itu adalah menit terindah dalam hidupku. Seminggu sebelum pernikahan, aku bermimpi buruk. Aku bermimpi kembali ke hari kecelakaan itu. Bunyi rem, kaca pecah, rasa sakit. Aku terbangun dengan keringat dingin, kakiku kram hebat. Rasa takut lumpuh kembali menyerang. Bagaimana kalau di altar nanti kakiku mati rasa? Bagaimana kalau aku jatuh di depan ratusan tamu dan mempermalukan Baskara? Aku menelepon Baskara jam 3 pagi. Dia mengangkat pada dering pertama. Aku ke sana, katanya singkat setelah mendengar isak tangisku. Dia datang hanya untuk memelukku sampai aku tertidur lagi. Dia adalah obat penenangku. H2. Aku mulai panik. Bukan karena kakiku, tapi karena realita pernikahan. Menjadi istri seorang dokter sibuk, menjadi nyonya rumah. Apakah aku bisa? Ibuku menasihatiku. Baskara memilihmu bukan untuk jadi pembantu, Alina. Dia memilihmu untuk jadi partner hidup. Dia tahu kekuranganmu dan dia tetap di sana. Aku merenung. Benar. Baskara tidak pernah memintaku menjadi sempurna. Dia hanya memintaku untuk tidak menyerah. Cinta kami dibangun di atas keringat, air mata, dan perjuangan. Ini fondasi yang jauh lebih kuat daripada cinta pada pandangan pertama. Sesuai adat, kami dipingit. Tidak boleh bertemu. Rindu itu menyiksa. Aku hanya bisa mengirim pesan singkat. Kau gugup? Tanyaku. Aku lebih gugup menunggumu berjalan di lorong itu daripada saat ujian spesialis, balasnya. Aku tersenyum menatap layar ponsel. Besok adalah hari pembuktian. Bukan pembuktian taruhan, tapi pembuktian cinta kami. Aku memijat kakiku sendiri, berbisik pada otot-ototku. Kerja sama ya, besok. Jangan maluin Tuan Putri. Pagi itu cerah. Rumahku penuh sesak. Perias wajah memulasku dengan riasan yang manglingi. Saat gaun putih itu melekat di tubuhku, aku merasa seperti terlahir kembali. Bukan sebagai balerina, tapi sebagai wanita dewasa yang kuat. Ayahku masuk, matanya basah. Siap, nak? Siap, Pak. Tidak ada kursi roda di kamarku. Tidak ada tongkat. Hanya sepatu hak rendah yang sudah dimodifikasi khusus agar nyaman dan stabil untukku. Musik Canon Inde mengalun. Pintu gereja besar terbuka perlahan. Di ujung sana, jauh sekali rasanya, Baskara berdiri. Dia terlihat sangat tampan dengan tuxedo hitamnya. Rahangnya tegas, tapi matanya menatapku dengan intensitas yang membuat lututku lemas. Semua tamu berdiri, menoleh padaku. Hening. Mereka menahan napas, menunggu apakah sang pengantin lumpuh ini benar-benar bisa berjalan. Aku menarik napas panjang, menggandeng lengan ayah. Langkah 1. Langkah 2. Kakiku terasa kuat. Adrenalin dan cinta memberiku tenaga ekstra. Setiap langkah adalah kemenangan. Aku melihat wajah-wajah terharu di sekelilingku. Ibuku menangis terseduh. Teman-teman balet lamaku menutup mulut tak percaya. Tapi fokusku hanya satu, Baskara. Dia tidak tersenyum. Dia menatapku dengan rasa bangga yang meluap-luap. Dia seperti sedang melihat keajaiban dunia ke-8. Aku bisa melihat bibirnya bergetar sedikit. Kakiku mulai terasa lelah di pertengahan jalan, sedikit goyah. Terdengar pekikan kecil dari tamu. Tapi aku menegakkan punggungku. Tidak, Alina. Kau tidak akan jatuh. Suamimu menunggu.
Aku sampai di depan altar. Ayahku menyerahkan tanganku pada Baskara. Tangan Baskara dingin dan berkeringat, ternyata dia benar-benar gugup. "Kau cantik sekali," bisiknya nyaris tak terdengar. "Kau juga lumayan," balasku berbisik. Dia menggenggam tanganku erat, menyalurkan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhku. Di hadapan Tuhan dan jemaat, aku berdiri tegak di sampingnya. Sejajar. Setara. Pemberkatan berjalan hikmat. Saat mengucapkan janji pernikahan, suara Baskara lantang dan tegas. Dalam sakit dan sehat. Bagian itu terasa sangat personal bagi kami. Dia menekankan kata-kata itu sambil menatap mataku dalam-dalam. Giliran aku mengucapkan janjiku, suaraku parau menahan tangis. "Aku berjanji akan selalu berjalan di sampingmu, Bas. Kemanapun kau pergi." Saat pendeta meresmikan kami, Baskara menciumku. Bukan ciuman malu-malu, tapi ciuman penuh gairah yang menyegel semua rasa sakit dan perjuangan 2 tahun terakhir ini. Resepsi malam itu meriah. Tibalah saatnya dansa pertama. Musik mengalun. Baskara membawaku ke tengah lantai dansa. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, kakiku mulai terasa sangat pegal, tapi aku tidak peduli. "Kau menang taruhan, Nyonya Baskara," bisiknya di telingaku. "Kau berhasil berjalan, jadi kau milikku selamanya." "Aku tidak keberatan kalah kalau hadiahnya adalah kamu," jawabku. Malam itu, di kamar pengantin, tidak ada lagi dokter dan pasien. Yang ada hanya sepasang kekasih yang saling memuja. Kecelakaan itu memang mengambil kakiku untuk sementara, tapi ia memberiku jalan untuk bertemu pria ini. Dan jika aku harus mengulang semua rasa sakit itu untuk bisa berada di pelukannya sekarang, aku akan melakukannya lagi. Tanpa ragu.